Kota Sabulusalam sampai tahun 2020 menggunakan metode analisis regresi. Nah, di sini latar belakangnya. Sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi, maka kebutuhan akan energi listrik dari waktu ke waktu cenderung semakin meningkat. Hal ini semakin dirasakan dengan meningkatnya jumlah penduduk, pemukiman baru, pertokoan, industri, penerangan jalan, lampu hias di taman kota, dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini energi listrik telah menjadi kebutuhan primer bagi kehidupan manusia modern untuk melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomi untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, sehingga besarnya tingkat pemakaian energi listrik dapat juga dianggap sebagai tolak ukur tingkat pendapatan dan kemakmuran bagi suatu negara atau daerah. Dan selanjutnya dilihat dari peranan listrik dalam perekonomian. Industri listrik termasuk industri hulu, sehingga pengembangannya dapat merangsang sektor-sektor lain yang memanfaatkan energi listrik sebagai masukannya. Di sini ada studi perkiraan kebutuhan energi listrik dapat dibagi dalam 4 sektoral, yaitu sektor industri, sektor komersial, sektor rumah tangga, dan sektor umum atau pemerintah, yang mana keempat sektoral di atas memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, perakiraan kebutuhan listrik merupakan langkah awal dalam menyusun perencanaan pembangunan dan perluasan sistem kelistrikan. Kemudian, menentukan besarnya kapasitas, jenis pembangkitan, investasi yang dibutuhkan, serta estimasi pendapatan dari produksi listrik yang akan dijual. Hasil perakiraan yang terlalu tinggi atau overestimate mengakibatkan tertanamnya investasi yang terlalu besar yang akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan listrik tersebut. Sebaliknya, perakiraan yang terlalu rendah akan menyebabkan kekurangan pasokan listrik. Hal ini dapat berdampak pada terganggunya stabilitas perekonomian pada daerah tersebut. Oleh sebab itu, perakiraan kebutuhan energi listrik menjadi sangat penting dalam perusahaan industri energi listrik. Perkiraan hubungan pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan pemakaian energi listrik telah sering dilakukan oleh peneliti lain. Seperti pada peneliti sebelumnya, Rahman telah melakukan penelitian perkiraan dan analisa kebutuhan energi listrik di Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2024 dengan metode analisis regresi linear berganda menggunakan software SPSS. Pada tahun 2015, kebutuhan energi listrik sebesar 2.681 gigawatt hour atau GWH, sedangkan pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 3.681,12 GWH dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 3.178 GWH atau sebesar 3,52%. Ini ada tujuan dan manfaatnya. Manfaat penelitian dilakukan sebagai penyamaan atau pengukuran data kuantitatif menjadi suatu pengujian yang mudah untuk kita, dan menyelesaikan masalah menjadi proses keseluruhan. Untuk pemecahan masalah dilakukan untuk suatu analisis dan pembelahan data yang akan diolah adalah jumlah menurut perencanaan seperti PT PLN area kemudian dengan menggunakan software SPSS untuk menentukan seberapa besarnya jumlah pelanggan listrik di PT PLN Persero area Sabulusalam. Sini ada solusinya. Faktor yang sangat penting dalam perencanaan operasi sistem tenaga listrik dengan karakteristik beban, maka pengoperasian sistem tenaga listrik dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan suatu operasi sistem tenaga listrik yang optimal. Dalam mempelajari karakteristik beban listrik, ada beberapa istilah yang perlu diketahui, yaitu beban terpasang,
semua beban yang mungkin ditahan pada permukaan. Beban pertama menyatakan kemungkinan kemampuan beban berputar. Ada yang kedua itu beban maksimum. Faktor daya merupakan perbandingan antara daya nyata dengan daya semu yang dibutuhkan beban kelistrikan. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut. Nah, di sini ada rumus, yaitu tingkat pertumbuhan dikali X tahun sekarang dikurang X tahun sebelumnya dibagi X tahun sebelumnya. Nah, untuk menghitung tingkat pertumbuhannya. Dan untuk menghitung rata-rata pertumbuhan dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu rata-rata pertumbuhan sama dengan tingkat pertumbuhan per tahunan dibagi N-1. Itu adalah untuk menghitung rata-rata pertumbuhannya. Nah, jarak JST yang digunakan. Jadi jaringan secara tiruan yang digunakan adalah metode analisis regresi sederhana, merupakan metode pendekatan untuk pemodelan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen dalam analisis regresi sederhana. Hubungan antara variabel derivat linear di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan variabel Y secara tetap. Ini ada model, yaitu program tahun, jumlah pelanggan, dan jumlah daya, dan banyak standardized coefficients. Di sini ada B, ada steady errornya, standar error. Di sini ada standardized coefficient atau beta, dan ada T. Di sini konstannya yaitu mencapai minus 4.000-an, 42.000-an, dan errornya itu 42.041 ya. Nah, di sini tahunnya. Predikator B-nya 3,92, predikator B2 adalah 2, dan predikator B3 adalah 0,1, tahunnya yaitu 2016. Jadi di sini yang kedua itu nilai konstantanya yaitu minus 4.220, dan predikator B1 nya itu
3,92 yang sama ya. Bisa dilihat. Nah, dari hasil running program yang tadi, yang tabel yang pertama dan yang kedua adalah analisa dapat dilihat bahwa setiap tahunnya pertumbuhan energi listrik terus meningkat. Ini dari tahun ke tahun dia akan meningkat. Di sini ada ramalannya, yaitu ramalan pertama itu mencapai 2.600, 2.600.000, dan ramalan yang kedua 2.800.000-an, dan ramalan yang ketiga mencapai 3 jutaan, ramalan yang keempat mencapai 35 jutaan, dan ramalan yang kelima mencapai 54. Jadi semakin meningkat. Nah, pembahasannya, output hasil olah data untuk jumlah pelanggan berpengaruh signifikan terhadap timbulnya peramalan persamaan tersebut. Berarti yang pertama itu nilai konstanta sebesar 4.220.4815,286. Koefisiennya regresi untuk X 1 untuk tahun sebesar 2.101,33,921. Menyatakan bahwa setiap bertambahnya tahun karena ada tanda plus, berpeluang timbulnya peramalan sebesar 21.133,921. Nah, koefisiennya regresi X2 untuk jumlah pelanggan sebesar minus 177,212, dan koefisien regresi untuk X3 untuk jumlah daya sebesar 0,155 menyatakan bahwa setiap bertambahnya jumlah daya karena tanda plus, berpeluang timbulnya peramalan sebesar 0,155. Nah, sini ada pertanyaan, yaitu apa yang kamu dapat dari pelajaran paper ini. Nah, jadi yang saya dapat yang pertama adalah yaitu memprediksi kebutuhan listrik, karena sekarang kita hanya tahu mengkonsumsi. Penggunaan listrik yang lama-kelamaan akan habis jika tidak memprediksinya. Dan yang kedua itu apa yang bisa dikembangkan dari penelitian ini. Nah, menurut saya yang kedua itu adalah sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi di kota Sabulus Salam, maka kebutuhan akan energi listrik dari waktu ke waktu cenderung semakin meningkat. Hal ini semakin dirasakan dengan meningkatnya jumlah penduduk, pemukiman, baru pertokoan, industri-industri, penerangan jalan, lampu hias, dan taman kota, dan lain sebagainya. Sering bertambahnya, maka perlu membuat peramalan untuk mengatasi jumlah kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat. Di sini ada kesimpulannya. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis, maka disimpulkan bahwa jumlah kebutuhan energi listrik pada kota Sabulus Salam untuk tahun 2016 sampai 2020 bertumbuh sangat signifikan. Untuk tahun 2016, jumlah kebutuhan energi listrik mencapai 2.644,448,563 kWh, sedangkan untuk tahun 2020 peramalan jumlah energi listrik naik sampai 3.479.887,446 kWh. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa pertumbuhan energi listrik itu sangat meningkat signifikan.